Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ega Bagas Pradana dari jurusan PAI dengan kode D034 Ranah Tujuan Pendidikan Islam. Ranah tujuan pendidikan Islam yaitu yang pertama adalah ranah tujuan. Ranah tujuan yang meliputi domain kognitif dan psikomotor terkenal pada tahun 1965 melalui buku yang berjudul Taxonomy of Educational Objective Cognitive Domain atau taksonomi tujuan-tujuan pendidikan bidang kognitif oleh Benjamin S. Bloom, seorang mahaguru dari Universitas Chicago. Setelah itu menyusul buku kedua, Taxonomy of Educational Objective atau Affective Domain, ditulis oleh Cradwell CS tahun 1964. Sedang buku ketiga berjudul Taxonomy of the Psychomotor Domain, ditulis oleh Anita J. Harrow 1972. Tiga ranah ini amat terkenal terkait dengan salah satu orientasi kurikulum, yaitu orientasi pada peserta didik, di mana orientasi ini memberikan kompas pada kurikulum untuk memenuhi kebutuhan peserta didik yang disesuaikan dengan alat, minat, dan kemampuan. Ada tiga ranah yang dikenal terkait perubahan tingkah laku dalam belajar, yaitu yang pertama, ranah kognitif. Ranah kognitif merupakan ranah yang mencakup kegiatan mental atau otak. Terdapat 6 jenjang proses berpikirnya, yaitu 1. Pengetahuan, yang kedua pemahaman, yang ketiga penerapan, yang keempat analisis, yang kelima sintesis, dan yang keenam evaluasi. Setelah itu yang kedua yaitu ranah B, ranah afektif. Ranah afektif merupakan ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Ciri-ciri ranah afektif akan nampak pada peserta didik dalam berbagai tingkah laku seperti perhatian, motivasi, dan lain-lain. Ranah afektif meliputi yang pertama yaitu penerimaan, yang kedua partisipasi, yang ketiga penilaian dan penentuan sikap, yang keempat organisasi, yang kelima karakterisasi. Selanjutnya yaitu ranah psikomotor. Ranah psikomotor adalah ranah yang berkaitan dengan keterampilan atau skill atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Kemampuan ranah psikomotor meliputi yang pertama yaitu persepsi, yang kedua kesiapan, yang ketiga gerakan terbimbing, yang keempat gerakan terbiasa, dan yang kelima gerakan kompleks. Dari kesimpulan di atas, atau aktivitas kognitif dan afektif akan menjadi aktivitas psikomotor apabila peserta didik telah menunjukkan perilaku atau perbuatan tertentu sesuai dengan makna yang terkandung dalam ranah kognitif dan afektifnya. Menurut Ramayulis, ranah tujuan pendidikan Islam sebenarnya lebih luas dari ketiga ranah di atas. Di samping kognitif, afektif, dan psikomotorik, juga meliputi ranah konatif dan performance. Konatif berhubungan dengan motivasi atau dorongan dari dalam atau disebutnya. Niat merupakan titik tolak peserta didik untuk melakukan sesuatu, sedangkan performance adalah kualitas atau kinerja yang dilakukan seseorang. Sekian dari saya, kurang lebihnya apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.